Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Kunari Putra, NPM 1994 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan materi dari jurnal yang berjudul Strategi Pengembangan Wisata Religi di Kabupaten Gresik, studi pada makam Maulana Malik Ibrahim dan makam Sunan Giri. Yang pertama yaitu indikator materi. Terdapat pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Selanjutnya pendahuluan. Yang pertama perkembangan budaya Islam di Jawa Timur yang memiliki potensi beragam di sektor wisata religi, budaya dan sejarah. Kabupaten Gresik ini memiliki wisata religi, yaitu makam Nyai Ageng Pinantih, Pusponegoro Raden Santri, Sunan Prapen dan makam Siti Fatimah binti Maimun dan Kanjeng Sepuh. Selanjutnya makam Waliullah, Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri ramai setiap musim libur sekolah. Terakhir, dilihat dari aspek pengunjung, keunggulan yang membutuhkan kreativitas, penanganan lebih lanjut, konferensif, sinergis di lintas sektoral. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi pengembangan wisata religi di makam Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri, dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi pengembangan wisata religi ini. Selanjutnya metode penelitian. Yang terdapat penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Waktu dan lokasi pada penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021. Selanjutnya metodenya yaitu pariwisata memiliki potensi berkembang pesat dan memberikan sumbangan besar kepada pembangunan daerah di nasional. Penelitian mendeskripsikan, menguraikan, interpretasi, mengambil kesimpulan dari permasalahan ini. Potensi cukup besar, namun sarana prasarana dan fasilitas yang perlu perhatian lebih lanjut dan lebih mendalam. Selanjutnya metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dan data pengunjung meningkat setiap tahunnya, didukung oleh peran pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana dan peran pengurus. Selanjutnya pengumpulan data menelusuri literatur dengan wawancara masyarakat, pengunjung, dan instansi terkait. Selanjutnya hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama, strategi pengembangan pariwisata. Destinasi harus memiliki berbagai fasilitas transportasi, akomodasi, biro perjalanan, atraksi atau kebudayaan, rekreasi dan hiburan, makanan dan barang-barang. Yang kedua, pembangunan pengembangan fasilitas berkaitan erat dengan prasarana menyangkut aksesibilitas. Dan yang ketiga, sarana prasarana transportasi mendukung pergerakan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam. Dan yang terakhir, kebutuhan yang perlu disediakan di daerah ini yaitu apotik, rumah sakit, pom bensin, dan pusat pembelanjaan. Berikutnya, aksesibilitas, yaitu terdapat alat transportasi untuk mempermudah mencapai tujuan. Pemerintah daerah menyiapkan terminal di Malik Ibrahim dan angkutan yang mengantar ke lokasi di Sunan Giri memakai jasa ojek. Yang kedua yaitu papan informasi menceritakan sejarah, biografi perjalanan Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim yang akan dipasang di masing-masing lokasi. Selanjutnya shopping center. Yang pertama, keluhan pihak pengurus, penertiban PKL baik dari segi bangunan maupun ragam jualannya. Yang kedua, area makam telah ada sentra penjualan baik makanan, minuman ataupun souvenir. Perlu dicampur tangan pemerintah untuk menertibkan agar mereka bisa patuh. Yang ketiga, pembangunan museum 3 dimensi. Didirikan sebagai wadah tinggalan arkeologi dan histori di Kabupaten Gresik, serta sebagai pusat informasi edukasi sejarah purbakala Kabupaten Gresik. Namun untuk rencana pembangunannya terkendala oleh dana.
Yang keempat, tempat istirahat atau penginapan. Ada makam Maulana Ibrahim tersedia tempat istirahat, namun Sunan Giri belum. Yang kedua, pernah mendapat bantuan sebanyak 2 kali dari Dinas Permusiuman pada tahun 2013 sampai 2014. Yang ketiga, pembangunan gedung lantai 3 dibuat lesehan sholat lantai 2 untuk kamar pengunjung ingin menginap. Yang kelima, tingkat kenyamanan pengunjung. Sebenarnya telah dibuat aturan oleh pihak setempat untuk menertibkannya, namun berjalan sebentar dan muncul lagi. Banyak ditemukan penerima pundi-pundi amal di area makam. Yang keenam, tingkat keamanan pengunjung. Ada banyak pencurian, pencopetan di area makam Sunan Giri dan akhirnya dibangunkan sebuah pos penjagaan. Yang kedua, namun masih ada kehilangan terutama di saat pengunjung ramai dan perlu ditambah security dan CCTV di area tersebut. Yang ketujuh, tingkat kebersihan. Masih sering dijumpai di lokasi sekitar makam banyak sampah berserakan walaupun di dekatnya sudah tersedia tempat sampah. Perlu adanya campur tangan pemerintah bekerja sama dengan yayasan terkait kebersihan. Misalnya ada petugas yang ditetapkan di lokasi serta memasang batas tulisan. Yang terakhir, hal ini perlu mendapat perhatian dari dinas agar diadakan sosialisasi tentang pentingnya kebersihan dan juga higienitas dari makanan tersebut. Yang kedelapan, fasilitas dalam bidang jasa berupa tour guide. Tour guide bertugas menjelaskan para pengunjung sejarah perjuangan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri berupa riwayat hidup, perjuangan, tempat, dan petilasan beliau. Selanjutnya, pendayagunaan masyarakat untuk memberikan informasi lengkap wali dan memberikan arahan lokasi wisata. Namun awalnya perlu ada juga bimbingan dan pendampingan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan tour guide ini. Yang kesembilan, menciptakan lokasi wisata baru. Lokasi wisata baru yang meningkatkan pengunjung terdapat sebuah telaga yang bisa dikembangkan oleh sebuah objek wisata. Untuk mewujudkan perencanaan dan pengembangan wisata religi ini perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak. Dalam pembangunan prasarana wisata diperlukan koordinasi matang antara instansi terkait bersama dengan instansi pariwisata. Selanjutnya, kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu faktor pendukungnya yaitu kecintaan pada tokoh yang mempunyai jasa dalam penyebaran ajaran agama Islam serta kepedulian dan daya dukung dari pemerintah dan dinas pariwisata. Penghambat yaitu kurangnya pengembangan sehingga bersifat wawancara yang belum direalisasikan, terbatas anggaran pengembangan wisata religi ini dan masih minimnya pembenahan fasilitas yaitu aksesibilitas, transportasi informasi, shopping center, perencanaan pembangunan, tempat wisata, tempat istirahat, tingkat kenyamanan, keamanan, kebersihan, fasilitas jasa, menciptakan wisata baru. Selanjutnya, strategi pengembangan wisata ini yaitu perlunya ada pembangunan, penyediaan fasilitas. Berikut yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.